Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa biarlah kiranya setiap kita akan terus bersemangat, terutama mempelajari firman, mengenal dan semakin intim dengan Yesus. Juga di dalam pujian, penyembahan dan doa. Dalam waktu yang singkat ini kita bisa mendalami, memahami kebenaran firman, dan itu akan membantu pertumbuhan iman kita. Mari saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip hati Allah kepada manusia. Dan bagaimana kita sebagai orang yang dipercayakan amanat agung itu memiliki sikap, memiliki karakteristik seperti Allah di dalam perumpamaan Lukas 15 ini mengenai domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang terhilang. Dan biarlah dari sini kita akan belajar menjadi orang yang memiliki hati Bapa, hati Allah yang penuh belas kasihan, penuh kesabaran, tapi tetap berusaha menjangkau mereka yang memerlukan Kristus. Mari saya mau mengajak kita semua untuk kita datang menyembah Tuhan di dalam membangun keintiman kita dengan Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan dan firman kebenaran. Kami datang Tuhan bersyukur kepada Engkau untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Syakarana manakara. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Suluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kesenangan yang Kau berikan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, ya Raba, ya Syada, ya Raba, ya Raba, ya Syada, Raba. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya
Kami bersyukur Engkau menyediakan senantiasa anugerah pengampunan pada mereka yang mau datang merendahkan hati dan bertobat dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Memulihkan Tuhan, menyembuhkan mereka, membangkitkan mereka untuk berjalan lebih kuat lagi. Dan terimalah Tuhan setiap seruan dan doa kami, penyembahan yang sudah kami naikkan ini. Jadi hal yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman kebenaran pada hari ini juga Engkau nyatakan kepada kami. Dan membuat kami Tuhan penuh semangat untuk melakukan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan. Perumpamaan adalah sebuah pola atau alat pembelajaran, tools. Dan ini biasanya berupa cerita. Jadi kalau kita menafsir perumpamaan tidak boleh kita menafsir bagian-bagian ceritanya. Tetapi kisah itu memberikan sebuah gambaran tentang pesan moral yang akan diajar oleh si pemberi perumpamaan itu. Dan di dalam Lukas 15, satu kali kita mesti lihat juga konteksnya ya. Yesus itu sedang mengajar kepada orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Nah, kita sudah tahu bahwa dua kelompok ini adalah kelompok yang terpinggirkan. Orang tidak suka dengan pemungut cukai karena mereka itu penghisap darah bangsanya. Ini adalah pengkhianat. Orang yang paling tidak disukai di bangsa Israel. Orang berdosa tentu mereka tidak mau bergaul karena ini tidak akan membuat mereka semakin suci tapi semakin najis. Kelompok kedua pendengarnya ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi dua kelompok ini. Bahkan dia mengatakan orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka menuduh Yesus sebagai orang yang makan dengan orang pendosa. Harusnya kamu mesti tahu diri. Kamu ini adalah seorang rabi, seorang pemuka agama. Nggak boleh kamu bergaul dengan orang berdosa. Nah, untuk serangan ini Yesus menjawab dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini ada 3. Domba yang hilang, dirham atau koin yang hilang, dan anak yang hilang. Ketiga ini sebenarnya memiliki pola cerita yang sama. Mungkin sedikit berbeda dengan yang ketiga. Tetapi garis besar kisah ini bisa terlihat. Ada kesamaan. Jadi dari sini kita bisa nanti menarik prinsip. Apa itu kesamaan dari garis besarnya? Tiga-tiganya ini ada yang hilang. Ada domba yang hilang, ada satu dari 99 domba yang sedang digembalakan ini hilang, tidak ketemu di situ. Ada koin atau dirham yang hilang kepada seorang wanita. Yang ketiga, anak yang melarikan diri, meninggalkan orang tuanya. Dianggap hilang juga. Karena nggak tahu kabarnya. Jadi ada yang hilang. Yang kedua, yang hilang ini berharga bagi pemiliknya. Tentu kepada gembala ya domba itu berharga. Dia memberi nyawanya untuk domba itu. Dia menjaga, dia memberikan waktunya. Dia komit. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawa bila dia adalah gembala sesungguhnya, bukan orang upahan. Berharga. Dirham
atau koin itu juga berharga kepada si empunya, yaitu perempuan. Dan ada yang mengatakan bahwa dirham ini adalah seperti mas kawin. Ada yang juga mengatakan bahwa ini kalau ditaruh di kepalanya memperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang wanita yang sudah dinikahi. Jadi kalau ada yang hilang dari dirham itu seperti dia orang yang tidak setia. Berarti ini begitu penting kepada si pemiliknya. Tentu kalau kita bicara yang ketiga, anak, ya tidak mungkin anak tidak penting kepada orang tuanya. Jadi yang hilang itu berharga. Lalu kemudian yang hilang ini tidak begitu saja diabaikan. Dia mulai dicari. Di dalam perumpamaan domba dikatakan dia mulai mencari yang hilang, pergi mencari yang hilang sampai menemukannya. Pergi mencari sampai ketemu. Wah, luar biasa ini. Ini effortnya ini, usahanya ini hebat. Bukan cuma pergi, tapi pergi sampai ketemu dicari. Berarti ada target, ada pencapaian. Tidak boleh berhenti sampai dia ditemukan. Ada usaha, ada satu tindakan, dan ada target yang akan dicapai. Di dalam dirham bagaimana? Kita lihat, tidak mungkin si perempuan itu bila kehilangan satu dirham tidak menyalakan pelita, menyapu rumah, mencarinya dengan cermat sampai menemukan. Nah, Bapak Ibu, rumah-rumah pada waktu itu seperti kebanyakan rumah di desa di Indonesia sebelum tahun 80 ya. Masih banyak yang berlantai tanah. Nah, kalau kita barang itu hilang di situ kan kita mesti sapu. Dan kadang-kadang barang itu sudah tertimbun di tanah itu. Dan juga tidak ada penerangan listrik, jadi mesti pakai pelita. Mungkin lampu teplok kita bilang. Jadi kan gak mungkin dicari seadanya. Gini ya, mungkin cuma lihat-lihat sebentar, nggak ada. Dia mesti bongkar, angkat, disapu, dilihat lagi, korek-korek mungkin. Ada usaha. Dan seluruh rumahnya dia cari, dia sapu. Dan memerlukan waktu mungkin. Tidak bisa satu hari. Tapi itu penting. Jadi harus diusahakan. Seekor domba ketika hilang mungkin dia sudah sampai ke jurang. Dan si gembala ini harus turun ke jurang. Mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil domba itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat nanti, ada video di Google, Anda bisa lihat bagaimana domba yang terperosok di saluran air. Dan kemudian dia nggak bisa keluar. Lalu mesti ditolong oleh seseorang. Jadi gembala ini mengangkat. Udah diangkat. Ini dombanya nggak terima kasih ya. Lari lagi dia. Langsung lari. Kejeblos lagi di got yang sama di ujung. Itu menunjukkan domba itu adalah binatang bodoh. Tetapi ada juga yang kedua. Dan ini yang menjadi pengingat saya senantiasa. Ada domba ini, dia cari makan itu kan dia nggak lihat kiri kanan. Matanya ke bawah. Dia makan. Nah, karena si gembala itu memberikan patok,
Jadi kamu makan di sini, dia diem, jadi dia nggak perlu lihat kiri kanan, dia makan aja. Terus makan. Tetapi bila si domba itu mulai makan, lalu kemudian dia terganggu, misalnya ada kupu-kupu, ada binatang apa yang menarik perhatian dia. Dia mulai keluar tuh dari kawanan. Dia mulai nyasar. Nah, kalau udah gini repot. Karena kalau dia sudah nyasar, dia nggak punya pertahanan diri. Kan domba nggak punya tanduk. Dia nggak punya cakar. Dia nggak punya bulu seperti landak yang bisa berbahaya kalau orang pegang. Dia nggak punya racun. Artinya betul-betul dia defenseless. Tidak ada pertahanan dirinya. Nah, yang menarik lagi, domba itu kalau udah kekenyangan, dia bisa kebalik, kakinya ke atas 4 begini. Dan gak bisa balik sendiri. Nah, kalau sudah begini, kenyang, dia akan punya gangguan pernafasan. Mungkin sejam, kalau gak ditolong dia mati. Bayangin domba, balikin badannya gak bisa. Perlu ditolong. Jadi kalau Yesus mengatakan kita nih domba-domba gembalaannya, kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dalam kondisi diberkati itu hampir mati dengan berkat sendiri kok. Orang seringkali waktu belum berhasil rajin berdoa, rajin cari Tuhan. Udah berhasil, wah lupa sama Tuhan. Dan akhirnya mabok oleh keberhasilannya. Pamer keberhasilannya, jor-joran menghabiskan semua berkat-berkat yang dia dapat, dan dia mati di sana, jatuh di dalam dosa. Mungkin punya istri baru, istri lamanya ditinggalkan, dan segala macam terjadi. Mungkin mencoba kenikmatan dunia yang sebelumnya dia nggak pernah bisa beli, narkoba, mungkin minum-minum, pesta. Aja menghancurkan keluarganya. Judi. Nah saudara, domba itu ketika dia begini, si gembala itu mesti cepat mencari. Menyelamatkan dia, membalikkan dia. Nah kembali lagi nih ya. Setelah dibalikin, bukannya malah deket, malah lari. Ya itulah karakteristik domba. Udah ditolong lupa dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi kembali lagi, domba itu memang mesti dicari karena dia sangat rentan dengan serangan. Dirham itu harus dicari karena itu berharga sebagai identitas. Bahkan mungkin kalau ini adalah dirham emas, ini adalah modal hidupnya yang dia bisa jual atau bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Dan ditemukan dengan cara usaha sampai dapat. Nah yang berikutnya, tadi ada yang hilang itu berharga oleh si pemiliknya. Oleh pemiliknya ada usaha untuk mencari, dan dicari dengan usaha dan sampai dapat. Lalu kemudian setelah ditemukan, ada sukacita. Ada sukacita dari si pemiliknya. Dan bukan cuma itu. Dia mengundang orang-orang lain untuk bersuka cita bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-6. Ketika tiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Jadi ada sukacita, dia undang. Ada satu pesta, selebrasi untuk merayakan yang hilang ini ketemu. Bagaimana dengan si pemilik dirham? Ayat 9. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang. Kepada ayah yang anaknya yang bungsu itu hilang, ini juga sama. Anak itu kurang ajar sebenarnya ya. Kalau istilahnya kita sekarang ini, anak ini kurang ajar. Bapaknya belum mati udah minta warisan. Tapi bapaknya masih kasih lagi tuh. Dan Bapak Ibu, umumnya warisan itu kan tanah.
Dan tidak seperti kita di sini sekarang, kalau kita mau jual tanah tinggal kasih pengumuman, BUC ya, butuh uang cepat, dijual sebidang tanah gitu kan. Kalau orang-orang Yahudi, kalau mereka mau jual properti mereka, karena ini adalah legacy keluarga. Ini ada membawa nama keluarga. Ada plot keluarga. Maka harus dijual kepada keluarga yang disebut sebagai penebus. Ingat di dalam kisah Rut, itu ada penebus namanya Boaz. Kinsman Redeemer. Ini penebus keluarga. Jadi kalau ada hutang-hutang itu, dia mesti pergi ke si penebus keluarga untuk menebus mereka. Dan inilah yang terjadi. Harusnya si bapak itu mesti pergi ke rumah keluarganya dan bilang, aku mau jual dong tanah ini. Kan tentu keluarganya bilang, loh ngapain kamu masih sehat, kamu masih kaya, kamu tidak kekurangan, kenapa kamu mesti jual? Iya nih anak saya kepengen minta warisan. Tentu keluarganya bilang, wah ini anakmu kurang ajar ya. Kok kamu orang tua mau kasih begitu? Kok kamu memanjain dia? Bisa saja. Tetapi kalau kita melihat orang tua ini sepertinya memberikan terus. Membagi-bagikan hartanya. Kemudian anak ini menjual seluruh bagiannya pergi ke negeri yang jauh. Sejauh-jauhnya supaya dia tidak lihat. Melupakan bapaknya. Karena dianggap bapaknya sudah matilah. Pergi ke negeri yang jauh. Lalu memboroskan semuanya. Menghancurkan hidupnya, berfoya-foya. Sampai timbullah bencana kelaparan. Dia tidak bisa makan apa-apa. Dan ia pun pergi mengantungkan hidupnya kepada seorang warga negeri itu. Menyuruh dia menjaga babi-babi yang adalah binatang yang haram. Najis bagi orang Yahudi. Tetapi bahkan untuk mengisi makanan perutnya dengan makanan ampas babi saja pun tidak diizinkan. Itulah jahatnya kalau kita jatuh ke dalam dunia. Penguasa dunia itu akan menindas kita sampai habis, sampai kering, sampai sengsara. Itu yang terjadi. Jadi jangan mau tertipu hanya karena kenikmatan sesaat engkau menyembah berhala. Engkau menjual imanmu. Engkau menjual Yesus kepada si setan. Menyadari kelelahan itu dia berbalik dan dia bertobat. Tentu ketika dia berbalik dia tidak lagi minta dirinya sebagai anak. Tapi perhatikan Bapak Ibu, di sini Bapak itu bukan mencari dalam arti dia cari-cari kemana. Tetapi menantikan anak itu pun sebuah usaha keras. Mungkin setiap orang yang datang dari luar kota dia tanyain, kamu ada dengar nggak kabar tentang anak saya? Mungkin anaknya menganggap bapaknya sudah mati, tapi bapaknya tetap melihat anaknya hidup dan berharga. Siapapun ditanyain, kamu pernah dengar nggak anak saya? Pernah lihat nggak anak saya? Saudara, seperti seorang ayah yang anaknya meninggal atau dinyatakan hilang. Tapi dia tidak berhenti terus berusaha menebarkan pamflet-pamflet tentang anak hilang, menunggu, mencari, mungkin bertahun-tahun. Kalaupun meninggal, aku mau lihat kerangkanya, kan begitu. Dia tidak mau cuma meninggal, hilang begitu saja. Tidak puas pasti orang tua. Kalau bisa dia lihat di mana dia dikubur, di mana mungkin jenazahnya disemayamkan dan seterusnya. Gak gampang kita bilang hilang lalu kemudian kita lupakan begitu saja. Orang tua ini pasti menunggu. Mungkin dia sudah tidak pikirkan lagi bisnisnya. Tetapi dia hanya menunggu anaknya datang. Tidak mudah. Dia sabar. Dia penuh kasih. Tetapi ketika anaknya pulang dalam kondisi yang aut-autan. Kondisi yang hancur-hancuran. Badan mungkin kurus kering. Badan dan bajunya bau. Karena pasti di peternakan babi. Tidak ganti baju lagi, mungkin baju sudah dijual semua yang mahal-mahal. Tinggal apa yang melekat di badan saja, compang-camping. Bahkan mungkin kasutnya juga sudah robek-robek, sudah sobek, sudah nggak karu-karuan. Kuyu, lusuh. Tetapi kemudian dikatakan,
Waktu dia menyadari dan dia pulang ke rumah bapaknya, dia sudah niat, aku tidak layak disebut sebagai anak. Aku kerja buat papa saja jadi budak lah. Orang upahan. Tetapi ayat 20, waktu dia balik ke bapaknya, dia bertobat, dia kembali. Ayahnya ketika masih jauh, ayahnya melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya yang merangkul, menemui dia, merangkul dan mencium dia. Saudara, ini satu sikap yang sebenarnya tidak lazim bagi orang tua di masa itu. Ini anak yang harus datang ke orang tua. Anak yang lebih muda datang kepada orang yang lebih tua. Bukan orang yang lebih tua lari-lari. Itu sebenarnya merendahkan martabat dia sebagai orang tua. Menurut tradisi orang Yahudi. Apalagi nih anak sudah dianggap kurang ajar. Harusnya betul sikap anak itu. Dia datang, dia bersujud, dia mengaku bahwa dia telah berdosa kepada surga, kepada bapaknya. Dan dia tidak layak jadi anak. Apa yang terjadi? Bapaknya yang melakukan semua itu bertolak belakang. Dia lari, dia temui, dia peluk. Lalu dia katakan, anak ini bertobat. Dia bilang, aku tidak layak lagi, aku tidak bisa lagi. Tapi justru apa yang bapaknya lakukan? Lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Saudara, menurut Bapak Ibu, jubah di rumah itu yang terbaik siapa punya? Apakah anak itu punya? Kan sudah dibawa semua sama dia. Jubah siapa yang terbaik di rumah itu? Pasti jubah papanya. Papanya punya jubah. Lalu dikatakan, kenakan cincin sebagai perjanjian. Ini perjanjian. Dikembalikan perjanjiannya. Kamu bukan anak upahan. Kamu bukan budak. Kamu anak. Kasut. Memperlihatkan bahwa dia mendapatkan kehormatan. Tetapi kemudian dia katakan, ambillah anak lembu. Sebab anakku telah mati dan kini hidup kembali. Ia hilang, ditemukan, lalu mereka bersukaria. Bapak Ibu, ini menarik dan ini adalah pembelajaran kepada kita keluarga. Identitas anak itu dikonfirmasi oleh ayahnya. Bukan ibunya. Anak itu tidak ragu dengan kasih sayang ibunya. Tapi dia bisa meragukan papanya itu sayang apa enggak sama dia. Itu sebabnya kasih bapak itu penting. Itu yang hilang. Tidak dikatakan aku akan mengembalikan kasih ibu-ibu kepada anaknya. Karena di Yesaya dia katakan, ibu mana ada ibu yang bisa menolak bayinya. Tetapi sekalipun ada. Nah itu sekalipun berarti kan kasus ekstrim. Bapak tidak akan meninggalkan. Tapi kemungkinan besar tidak. Tetapi bapak mungkin. Saudara-saudara, di sini bapaknya yang deklarasikan ini anak saya. Itu sebabnya para ayah, saya mendorong saudara untuk sering memberi afirmasi kepada anakmu. Kamu anak kesukaan Tuhan, kamu taat nak, papa sayang sama kamu, kamu bisa, kamu pasti berhasil, kamu diberkati, kamu anak yang takut akan Tuhan, kamu pekerja keras, kamu rajin, kamu kreatif. Sampaikan itu. Dan kita orang Indonesia ini sangat miskin di dalam memberi afirmasi. Oh Pak, nanti dia besar kepala Pak, dipuji-puji begitu. Ya kita juga gak memuji sesuatu yang tidak ada alasan. Tetapi sebenarnya kalaupun tidak ada alasan, tetap kita selalu bisa mengatakan, aku mengasihi engkau. Karena seringkali kalau ada alasan kita memuji dia, berarti dia kita puji karena prestasinya. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, Papa kenapa Papa bilang aku baik? Ya karena memang Papa senang sama kamu. Papa sayang sama kamu. Kamu adalah anak Papa. Saya ingat satu kali, saya ini secara keluarga beda
wajahnya dari 4 saudara laki-laki saya. Jadi satu kali saya datang nih, berjalan 4 orang ke gereja, masih kecil-kecil. Nah namanya kita dulu masih kecil-kecil, papa saya itu maunya irit. Sekali potong rambutnya sama semua potongan rambutnya. Dia potongan rambut anak tentara gitu ya, jalan. Satu kali pulang gereja, ada satu tetangga saya bilang, wah itu anak nomor yang paling kecil itu, yang jalannya paling kecil. Itu bukannya anak pendeta itu bukannya anak Simanjuntak, itu anak tetangga itu. Oh tentu saya nangis saudara. Karena kakak-kakak saya kulitnya lebih putih. Saya nangis. Sampai kemudian papa saya bilang, kamu kenapa? Saya bilang, Pak, itu tetangga jahat. Dia bilang saya bukan anaknya papa. Lalu papa saya angkat saya dan bilang gini, coba kamu lihat ya. Kamu yang paling mirip papa. Wah sejak itu saya aman saudara. Itu afirmasi yang menolong saya keluar dari penolakan. Bapak Ibu, Allah mengasihi kita. Dia menerima kita. Dan di dalam cerita ini, sikap orang Farisi itu digambarkan oleh anak sulung. Aku udah kerja keras, aku udah begini, mana upah saya? Papanya bilang, ini semua milik kamu kok. Kamu mau ambil silakan aja. Kenapa kamu mesti izin-izin dan kamu merasa ketakutan? Dan itu adalah mindset daripada orang Yahudi. Tidak bisa menikmati relasi keintiman. Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Kita ini terhilang. Kitalah sebenarnya domba itu. Kitalah dirham itu. Kitalah anak yang kurang ajar itu. Kita. Saya. Dan Bapa, Gembala, pemilik dirham itu adalah Allah yang datang mencari sampai ketemu. Dia datang ke dunia. Dia datang ke pelosok. Dia menjadi seperti kita. Dan menyelamatkan kita. Lalu bersukacita. Dikatakan sukacita apa dikatakan? Bahwa sukacita itu sampai sorga pun bersukacita. Bersama dengan Bapa. Bersama dengan si pemilik daripada benda itu. Kita bersukacita bersama Bapa Sorgawi. Jadi saudara-saudara, mari sikap ini yang kita bawa untuk memberitakan Injil. Bahwa begitu banyak orang terhilang. Kita perlu usaha untuk menjangkau mereka, bersahabat dengan mereka. Dan jangan menyerah sampai mereka ketemu Yesus. Dan rayakanlah keselamatan yang mereka terima itu dalam sukacita besar. Dan kiranya ini bisa menolong kita semua. Bahwa Tuhan yang menjadi Bapa kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kiranya kebenaran firman ini meneguhkan kami. Kami yang hilang ini telah ditemukan oleh Yesus Kristus. Dan tolonglah kami untuk membawa berita ini kepada semua orang yang terhilang. Akan kasih Yesus yang begitu berlimpahnya. Dan sukacita sorgawi yang Engkau siapkan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.